nyium kaki Habib, ya, bekas makanan Habib dilelang, dibeli mahal, semua tunduk, takluk tanpa bentuk, ya, pasrah total kepada Habib, itu berarti mukibban ala wajhi. Jadi dalilnya itu, ya, berarti maaf. Nanti masalah tafsirnya dengan cari sendiri di tafsir Jalalain, di tafsir Al-Munir, di tafsir Al-Mikbas, di tafsir Al-Azhar, di tafsir Ibnu Katsir, semana pun jenengan cari. Nggih. Nggih. Jadi begitu nggih. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah ada dalil ayat di Al-Quran tentang mukibin, Pak Yai? Terima kasih banyak atas ilmunya. Ini pertanyaan yang mudah jawabannya. Coba jenengan baca surat Al-Mulk atau Tabarok ya. Saya itu sejak kecil sudah hafal surat Al-Mulk. Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai ayat 22. Bunyinya, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Ini dalilnya. Jadi kita harus bisa membedakan tiga kalimat ini. Mukibin, muhimat, dan mukimat. Ya. Jadi mukibin, mukibin, muhibbin, dan mukimat aja, tiga aja. Kalau mukibin itu artinya orang yang menjatuhkan wajahnya, ya, kepala kehormatannya di hadapan Habib Alawi. Itu mukibin, pakai kaf saja, jangan muhibbin. Muhibbin itu baik, mencintai ulama. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, pakai hak. Itu bagus. Muhibbin itu malah bagus. Jangan pakai hak, tapi pakai kaf. Mukibin. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Surat Al-Mulk atau surat Tabarok ayat 22. Nah, saya buka lagi, nanti udah ada salah, nanti ditertawakan santri-santri kita. Mohon maaf. Surat Al-Mulk. Jadi dalilnya mukibin itu surat Al-Mulk ayat 22, insyaallah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mukibin itu berbahaya. Berbahaya karena menjatuhkan wajah kehormatannya di hadapan habib-habibnya itu. Nggih. Nggih, bener. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup itu yang lebih mendapat petunjuk atau terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Jadi kalau muhibbin atau muhimmat, muhibbin Kanjeng Nabi Muhammad, atau muhibbin imat, ya itu nggak apa-apa, itu siratin mustaqim, sawiyan ala siratin mustaqim. Yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Tetapi kalau mukibin itu mukibban ala wajhihi, nyium kaki Habib, ya, bekas makanan Habib dilelang, dibeli mahal, semua tunduk, takluk tanpa bentuk, ya, pasrah total kepada Habib, itu berarti mukibban ala wajhi. Jadi dalilnya itu, ya, berarti maaf.
Nanti masalah tafsirnya dengan cari sendiri. Di tafsir Jalalain, di tafsir Al-Munir, di tafsir Al-Mikbas, di tafsir Al-Azhar, di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir manapun jenengan cari. Nggih. Nggih. Jadi begitu nggih. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Pendapat Caimin tentang Habib Ba'alawi di PMII cocok Yai? Nggih, siap. Mugi-mugi mawon. Semoga saja nggih Gus Muhaimin Iskandar ini mendukung kebenaran dalam membela bangsa dan negara. Sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa Pak Prabowo itu sudah minta ke kita untuk mempelajari ya. Selama ini ya staf kepresidenan ya kawan-kawan itu menyimak ya apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, Gus Abbas, Kiai Haji Marzuki Mustamar, semuanya, Pak Yai Joko Samad, Kiai Raden Syarif Rahmat, Gus Haji Zazuli, sudah banyak. Jadi intel itu sudah menginteli kita, mengawasi kita. Jadi apa kita ini terafiliasi dengan partai politik mana enggak? Partai cinta Indonesia, cinta agama. Bu Senjata, Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Apakah tempat paling buruk di Hadramaut yang disebutkan tersebut berpengaruh terhadap atau pengaruhnya terhadap adanya orang-orang yang berperangnya sangat buruk di Hadramaut yang sifatnya bahkan mirip Dajjal? Ada, Bu Senjata. Manusia yang sudah meninggal dunia itu berada di dimensi yang berbeda. Kadang menunggunya lama, kadang menunggunya cepat. Kalau menunggu sampai habisnya alam dunia kita, maka tidak adil namanya. Orang yang hidup pada zaman sebelum Nabi Adam dan zaman setelah Nabi Adam. Ambillah waktu 7.000 tahun yang lalu, kok masih belum dibangkit-bangkitkan lagi, itulah ya nggak adil. Ya, Allah Ta'ala nanti nggak sesuai dengan kausalitas sunnatullahnya gitu. Jadi ada yang sudah dibangkitkan masuk ke dalam jiwa-jiwa manusia baru yang memiliki mental yang rusak atau merusak, bal wa adl, sesat dan menyesatkan. Karena itu bentuk daripada arwah-arwah yang penasaran, arwah-arwah yang berperangai sangat buruk itu tadi, menipu, mengatasnamakan agama, bahkan yang dibahas Tuan Guru Gus Aziz Zazuli itu membahas tentang bait-baitnya Habib Abu Bakar bin Salim yang pernah kami sampaikan dalam postingan ya. Itu kan, saya adalah kursi dan aras, sayalah yang membangun langit dan bumi. Nah ini kan termasuk waki berdekaro ini menyayangi Allah walaupun berbentuk siiran. Itulah sejak dulu orang-orang Hadramaut, orang-orang Yaman itu perang opini antar suku, saling mengunggulkan satu sama lain dan merendahkan satu. Siapa yang menang propagandanya sejak dulu. Jadi jangan heran kalau Yaman Selatan dan Utara sulit digabungkan. Toh bisa dipaksakan tapi tetap akan ada peperangan karena ada kepentingan-kepentingan. Oke, begitu Bu Senjata. Ada benarnya Bu Senjata. Ada benarnya apa yang panjenengan pikirkan, ini ada benarnya. Pak Rifangga, Waalaikumsalam. Apakah Ba'alawi ini rungkat karena kualat dengan Ibnu Hajar karena selalu menjual nama beliau? Matur suwun. Bisa juga Pak Rifangga. Nah, ini kan tadi saya pengen. Al-Manhajus Sawi ini katanya berasal dari ini. Berasal dari sahabatnya Imam Ibnu Hajar ini. Sudah dijelaskan oleh beliau Kiai Jimaduddin Utsman. Kitab sahabat Syekhul Islam Ibnu Hajar ini sudah melalui susupan dan sisipan kepentingan. Ada yang asli tersimpan di Mesir dan ada yang di Al-Ahqaf. Gurunya Gus Haji Zazuli sendiri. Beliau sudah mengerti. Nah, saya kan juga ragu, masa sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan kepada Habib Abdullah Al-Idrus ya. Bentar, pernah saya sampaikan kok. Innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati. Jadi Habib gurunya yang memberi ijazah burqah itu, gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah gurunya jin dan manusia dan gurunya malaikat. Coba bayangkan. Nah, gurunya jin dan manusia masih bisa diterima. Nah, ini tercantum di dalam kitab sahabat Ibnu Hajar. Mablagul Arab fi Fakhril Arab itu kitab nasab asli karya Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki Asy-Syafi'i As-Sunni. Tidak ada yang menyebut Ba'alawi. Terus yang ini itu hanya mencantumkan seperti apa yang disampaikan oleh Imam As-Sakhawi bahwa hanya tabarukan saja.
Ya, tidak niat lainnya. Jadi jangan difahami berbeda. Jadi yang aneh dan nyeleneh di sini itu bahwa sesungguhnya Habib Abdullah Al-Idrus ya yang menjadi gurunya tapi nggak pernah ketemu ya. Itu innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati. Ini loh. Kok iso? Ya kok iso? Ini meragukan. Jadi bisa kuala dengan Ibnu Hajar. Jadi kurang ajar sama Imam Ibnu Hajar. Ya sebegitulah. Bagi kita yang tidak memiliki data kitabnya, ya maka kita tidak bisa membantahnya. Ini loh. At-Tasiyah Sanatul Imam Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni fi Lubsil Khirqati ini. Ini. Li aidon bagiku lagi fi lubsil khirqah tariqatun ukhra fi ghayatil fakhama wa dzalika li annaha anil qutbil kabir wal alamis syahir as-sayyid asy-syarif al-hasib an-nasib al-imam Abu Bakar Al-Idrus alladzi qila fi tarjamatihi innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati. Inilah halaman 195 At-Tasiyah. Enggak masuk akal. Saya enggak percaya Imam Ibnu Hajar menulis seperti ini. Mungkin ini manuskripnya bisa beda antara Al-Aqaf dengan yang di Mesir. Darul Kutub Al-Misriyah.